masalah tujuannya tuh diganti, tapi tidak terlalu banyak ya yang digantinya, hanya terkait parameternya saja. Tetapi kalau di metodologi, ya metodologi lumayan nanti digantinya, ada beberapa hal yang harus diganti. Nah, untuk Saidah ini nanti kayaknya setelah teman-teman yang lain selesai, khusus sama saya ya, Saidah dan Devita. Cuman yang pasti harus dicatat adalah judulnya diganti, analisis pengaruh waktu tinggal terhadap efektivitas ekoenzim dalam menurunkan konsentrasi minyak dan lemak pada Das Citarum. Studi kasus irigasi primer di Kabupaten Karawang. Nah, seperti itu judulnya. Oke. Sementara itu dulu yang Saidah ya, kemudian Wildan. Wildan hari ini udah harus kasih revisi sama penguji. Udah di itu belum? Revisinya atau perbaikannya sudah dikerjakan? Sudah selesai? Ibu izin menjawab. Tadi sore, kemarin sore Ibu udah saya kirim, Bu. Cuman untuk list revisinya belum saya kirim. Saya kira tidak kirim ke penguji. Oh, dikirim ke penguji. Pengujinya Wildan itu siapa ya? Bu Wakti sama Bu Nadia. Saya udah kirim, Bu, revisinya kemarin. Cuman list revisinya belum. Dua-duanya udah? Udah, Bu. Ya, kalau bisa list revisinya dan halaman-halamannya ya. Iya, Bu. Kalau boleh saya mau minta juga draft revisinya untuk yang Wildan. Oke, Bu, siap, Bu. Saya kirim, Bu. Berarti udah siap ya. Kemudian Bayu. Bayu gimana revisiannya, Ya, Bayu? Ya, revisi itu banyak, Bu, dari judul, penulisan, sampai referensi gitu, Bu. Dan saya kerjakan mulai saya kerjakan dari yang kecil-kecil, Bu, dari yang seperti penulisan juga judul gitu, Bu. Kemarin itu kan saya ikut satu kegiatan tentang ini ya, tentang penelitian kelangkaan air di Karawang. Dan ternyata data yang dari tugas akhirnya Bayu itu bakal diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sama Karawang gitu, Bayu. Ya. Datanya itu ada terkait dengan air salin ya, pada air tanah. Dan mereka butuh pemetaannya. Kemudian kemarin saya lupa, judulnya Bayu tuh ada perubahan. Ya, ada, Bu. Tadinya kan air tanah, Bu, jadi air sumur, Ibu, nyaranin. Oh, udah ya, udah saya sampaikan. Iya, udah, Bu. Apalagi ya kemarin yang Bayu itu. Saya cari yang Bayu. Revisinya apa lagi, Bay? Selain judul? Titik ujinya diperbanyak ya, Bay? Apa, Bu? Nah, iya, Bu, ini apa sama tujuan kalau nggak salah Ibu mau diubah tapi Ibu nggak kasih tahu bahaya gimana, Bu. Yang tujuan itu nomor 1 jadinya mengidentifikasi air tanah berdasarkan parameter fisika dan kimia yang digunakan oleh masyarakat di daerah pesisir Desa Tanjung Pakis. Kemudian yang nomor 2-nya tetap ya, mengkaji sebaran air tanah. Manfaat penelitiannya yang nomor 2 diganti. Jadi apa, Bu? Memperoleh data sebaran. Oh, baik, Ibu. Bukan air tanah. Kan kita udah ganti air sumur ya. Mengidentifikasi karakteristik air sumur. Mengkaji sebaran air sumur bebas salinitas. Ya. Yang nomor 1 manfaat penelitiannya adalah mengetahui karakteristik air sumur yang digunakan
oleh masyarakat daerah. Pokoknya yang ada air tanahnya diganti air sumur. Baik Ibu. Ya, kemudian batasan masalahnya, ruang lingkupnya ditambahkan. Ya Ibu. Yang nomor 4 dihilangkan aja. Pengaruh komposisi dan struktur tanah diabaikan atau dihilangkan aja. Iya, Nomor 5 juga dihilangkan karena kita sudah tidak berbicara tentang air tanah. Oh iya. Nomor 2 juga diganti, pengambilan contoh air, metodenya coba diganti apakah ada yang sesuai dengan air sumur atau tidak. Nanti tolong dicek ya. Batasan masalahnya adalah pengukuran pada air sumur, air tanah dangkal. Iya Air Ibu. sumur atau air tanah dangkal. Kemudian tambahkan lagi sifat tanah diabaikan, sifat kimia tanah diabaikan. Sifat kimia tanah ya. Ya. Saya ulangi lagi ya, nomor 1 masih. Nomor 2 cari SNI yang lebih sesuai. Nomor 3 masih kita pakai. 4, 5 dihilangkan. 6 masih kita gunakan. Ditambahkan lagi batasan pengukuran pada air tanah atau air sumur dangkal. Dan yang terakhir sifat kimia tanah diabaikan. Penulisan unit juga ya yang benar. NTU itu kan huruf besar semua, TCU juga huruf besar semua. Miligram per liter itu M-nya kecil, L-nya kecil. Ibu. Ya, Kemudian tadi 2.7. Korelasi antara salinitas dan daya hantar listrik yang saya bilang, apakah ada formulasi atau apakah ada rasio antara korelasi antara salinitas dengan daya hantar listrik? Tolong ditambahkan, tidak hanya deskripsi. Penelitian terdahulunya juga ditambahkan yang lebih relevan tentang analisis air sumur. yang metodenya sama. Karakteristik air sumur, ya, ditambahkan itu. Kemudian referensi yang dalam bahasa Inggrisnya juga belum ada untuk yang Bayu. Kita kan nggak pakai geolistrik, mending dihilangkan aja yang nomor 1. Baik Ibu. Apa lagi ya kemarin? Oh ya, kalau bisa hari Senin Bayu ketemu sama Pak Aris. Biasanya Pak Aris bisa ditemui setelah jam 4. Iya Bu. Minta masukan dulu terkait kemarin masukan-masukan dari Pak Didan dan Bu Fatma, didiskusikan dulu sama Pak Aris, apakah ada masukan dari beliau, karena beliau juga kan turut serta di penelitian yang kemarin ya tentang kelangkaan air di Karawang. Apakah ada masukan dari Pak Aris atau tidak? Kemudian izin, Bapak bisa nggak melanjutkan untuk membimbing saya, keberatan atau tidak? Kalau misalnya Pak Arisnya terlihat keberatan dan sibuk, nah barulah Bayu saya alihkan ke Pak Didan untuk pembimbingnya. Tapi kalau misalnya Pak Aris masih bisa, masih oke, silakan dilanjutkan dengan Pak Aris. Oke, baik Ibu. Kemudian kemarin itu Bayu sempat menyebutkan untuk mencari data primernya dengan metode wawancara. Nah, apakah butuh kuesioner atau tidak? Bentuk kuesioner seperti apa? Kenapa Bu? Karena wawancara ya Bu? Iya, kemarin waktu presentasi kan sempat bilang tuh, Iya. untuk mendapatkan data primer itu dengan wawancara.
Ya. Apakah wawancaranya itu butuh kuesioner atau tidak? Bentuk kuesionernya seperti apa? Ya. Pertanyaan-pertanyaannya apa saja? Respondennya siapa? Butuh kuesioner atau enggak? Mungkin kalau menurut saya mungkin butuh sih, Bu. Nah, kalau butuh kamu bikin kuesioner sekarang. Dan kuesioner itu kan harus ada uji validitas dulu. Iya, Bu. Caranya gimana? Uji validitas kuesioner. Ya. Itu satu ya, untuk yang metodologi. Rancang kuesionernya, kemudian uji validitasnya seperti apa, respondennya, populasi respondennya siapa, dan untuk menghitung jumlah respondennya bagaimana. Nanti saya pelajari. Ya harus segera ya Bayu, soalnya lumayan banyak. Kemudian pengolahan data menggunakan Chi-square. Kamu tidak menjelaskan di situ tentang Chi-square sendiri. Perhitungannya seperti apa? Tidak ada. Di tinjauan pustakanya tidak ada. Di metodologinya juga tidak ada, tidak lengkap. Hanya deskripsi. Lalu analisis korelasi. Yang mau dianalisis korelasi antara apa dengan apa? Kalau saran dari saya, korelasi antara semua parameter dengan salinitas. Misalnya pH dengan salinitas, ya. Kemudian suhu dengan salinitas, TDS dengan salinitas, DHL dengan salinitas, kemudian kedalaman sumur warga dengan salinitas, jarak antara bibir pantai sampai ke titik sampel dengan salinitas. Jadi semua parameter itu dihubungkan dengan salinitas. Iya, betul. Ini akan banyak sekali yang diolah nanti datanya. Dicatat, Bayu? Iya, Ibu. Ya. Semua yang tadi kita diskusikan tolong disampaikan sama Pak Aris, minta masukannya dari beliau. Iya, Ibu. Ya. Oke, Bayu selesai. Apa lagi ya? Oke, Tasya. Tasya itu hari Senin jadwalnya jam berapa, Tasya? Jam 8 sampai jam 9, Bu. Kalau Alfi jam berapa? Alfi setelahnya ya? Iya, Bu. Alfi itu setelah Tasya kan? Iya, Bu. Nah, kayaknya jadwalnya di switch Alfi dulu karena bukannya paginya nggak bisa. Jadwalnya sepertinya Alfi dulu, jadi Alfi siap-siap pagi ya. Baik Tasya maupun Alfi siap-siap dari pagi. Yang belum siapa tadi? Alfi udah kontak sama Pak Ajis lagi? Saya juga udah ngirim ke Pak Aziz. Cuman untuk ketemu langsungnya Pak Aziz nyaranin besok sih, Bu. Oh gitu ya. Dan Bu, siapa namanya? Pengujinya itu Bu Meka ya? Iya, Bu Meka sama Bu Nadia bukan? Iya, Bu. Ya, nanti dihubungi Bu Meka dan Bu Nadianya, Bu. Kemungkinan saya jadwalnya yang sesi 1 hari Senin. Jam 8 pagi, jadi mohon kehadirannya dari jam 8. Iya, Bu. Sambil ngasih revisian yang terakhir ya. Iya, Bu. Kalau Devita, sesi berapa? Saya sesi 4, Ibu. Jam 1 siang. Untuk Saida dan Devita nanti jangan keluar dulu ya. Alif, kemudian Tasya, Wildan, Bayu, dan Alfi ada yang mau disampaikan dulu? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk yang list revisi itu berarti bikin file baru ya, Bu? Di file yang baru ya, Bu? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Cuman list aja kan? Iya, Bu. Sama yang... Revisiannya apa saja, kemudian halaman berapa.
Iya Bu, sama list pertanyaan dan jawaban itu saya agak-agak lupa ya Bu ya, pertanyaan sama jawaban yang disampaikan. Nggak Jadi usah, nggak apa-apa. oh itu nggak Yang usah kamu Bu? ubah aja. Yang kamu Oh, ubah apa saja. Dan di oke. halaman berapa itu penting karena biar Oke. pengujinya nggak ngecek semua, Oke Bu. fokus di revisi sama dan. Oke, Ya ini untuk semua juga ya. baik ya Bu. Dan untuk yang belum seminar, saya minta PPT-nya tolong dikirimkan dulu maksimal besok sore lah atau besok malam. Kalau bisa sih dari siang ya. Baik, Bu. Ya, Alfi, Tasya, Devita, kalau punya data awal, silakan ditampilkan. Walaupun misalnya terlanjur nggak ada di proposal, kalau kalian punya, siapin aja di PPT. Oke, cukup sekian ya untuk Alif, Alfi, Tasya, Wildan, sama Bayu. Saya mau lanjut sama Saidah dan Devita dulu. Ibu, izin bertanya Bu, saya izin mengirim file terbaru ya Bu. Ini siapa, Tasya ya? Iya Ibu. Ya, boleh. Ibu ini udah boleh live atau bagaimana Ibu? Boleh. Tasya, Alfi, sama Devita nanti tolong siapkan berita acara, form penilaian, dan absensi ya. Baik Ibu. Ya, kalian boleh live silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih. Izin ya Ibu. Ibu, terima kasih Ya. banyak Bu. Izin Ya. ya Bu. Ya. Oke. Saidah dan Devita. Kemarin banyak masukan ya dari Bu Gina. Sebetulnya Devita kan mirip ya sama punya Saidah. Cuma beda parameter. Jadi nanti siap-siap. Pertanyaan apa yang kemarin kira-kira ditanyakan sama Bu Gina harus sudah kamu siapkan jawabannya, Devita. Kurang lebih akan sama pertanyaan seperti itu. Untuk yang Saidah dan Devita, kalau misalnya nanti ketika kalian menganalisis kualitas air yang pertama, ternyata minyak dan lemak, COD dan BOD-nya sedikit, itu bisa pakai artifisial. Ya misalnya minyak dan lemaknya ternyata kecil, kalian boleh tambahkan limbah dari dapur, masukin ke situ, baru cek lagi berapa kandungannya untuk minyak, lemak, dan BOD COD. Tapi kalau misalnya dari air sungainya sudah tinggi, nggak apa-apa, langsung kita jadikan sampel. Kemudian Devita dan Saidah coba pelajari lagi bagaimana cara membuat dosis 10%. Kalau misalnya pakai beker gelas sekian, dosisnya akan jadi berapa? Dosis ekoenzim yang dibutuhkan berapa? Ya, volume ekoenzim yang dibutuhkan berapa? Volume air sampel yang dibutuhkannya juga berapa? Kalau untuk Devita itu kan parameter, variasi dosis ya, Devita? Iya, Ibu. Nah, kamu buatkan lampiran langkah kerja untuk membuat dosis tersebut. Misalnya dibutuhkan 100 mili ekoenzim dalam sekian liter air, sekian mililiter air, sehingga diperoleh dosis sekian persen, gitu ya. Terus dari mana ini acuan ya atau dasar kamu pengambilan dosis sekian? Itu harus dimunculkan berdasarkan referensi yang udah saya dapatkan. Kayak kemarin sebetulnya Saidah tuh bisa jawab semua, saya yakin. Cuman kamu udah kena mental duluan kayaknya Saidah ya. Pertanyaan-pertanyaannya Bu Gina itu sudah dipelajari sebetulnya sama Saidah dan sudah ada di proposalnya Saidah. Cuma karena penyampaiannya tidak kurang informatif, itu ditanyakan lagi sama Bu Gina. Padahal sudah disampaikan. Kemudian komposit lokasi, ya, itu bisa tinggal dijawab gini aja Saidah. Komposit berdasarkan lokasi, gitu aja. Itu udah benar kok komposit lokasi, tapi berdasarkan lokasi gitu. Tinggal tambahkan berdasarkan itu kamu udah menjawab sebetulnya.
Saya mau lihat yang Devita dulu. Devita pernah ngirim hard file-nya ke saya? Mengirim soft file, Ibu. Soft file udah ada di sana ya? Di Google Drive. Kemarin yang terbaru itu dikirim langsung lewat PC ke Ibu. Oh, lewat WhatsApp. Iya, Ibu. Bentar, saya masih sama Saidah dulu ya. Saidah tolong dicatat rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah yang pertama, berapa konsentrasi minyak dan lemak pada air Das Citarum di irigasi primer Kabupaten Karawang? Saya ulangi. Rumusan yang pertama, berapa konsentrasi minyak dan lemak pada air Das Citarum di irigasi primer Kabupaten Karawang? Saidah dan Devita ini kan pembimbing duanya tuh Pak Aris. Iya, Ibu. Ya, harusnya tuh sering ketemu Pak Aris untuk minta masukan nih Pak. Kemarin itu diganti lokasinya. Apakah di sini cukup mewakili Pak? Bukan ke Pak Ajis sebetulnya ya, tapi ke Pak Aris tanyanya. Pak Aris tuh punya datanya banyak loh. Kemarin pas saya ketemu sama Pak Aris, tuh beliau tuh punya data banyak sekali tentang pengelolaan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kalau bisa Senin, setelah Devita presentasi ketemu sama Pak Aris, bareng sama Bayu. Ya, sekalian nanti minta masukan dulu dari penguji ya untuk yang Devita. Kebutuhannya apa aja, silakan ke Pak Aris untuk minta masukan. Karena banyak banget data yang bisa diminta sama kalian ke Pak Aris. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh waktu tinggal terhadap efektivitas penambahan ekoenzim dalam menurunkan konsentrasi minyak dan lemak. Saya ulangi ya, bagaimana pengaruh waktu tinggal terhadap efektivitas penambahan ekoenzim dalam menurunkan konsentrasi minyak dan lemak pada air Das Citarum di irigasi primer Kabupaten Karawang. Nanti tanyakan Pak, dari penguji ada masukan bahwa lokasi samplingnya di sini. Menurut Bapak bagaimana? Apakah ada masukan yang lain, Pak? Kemudian Devita juga sama. Devita juga tambahkan parameter uji pH dan suhu. Baik, Ibu. Saya cari dulu yang Devita, bentar ya. Dan perlu diingat, Devita dan Saidah, ketika kalian sedang di sidang, ya, itu adalah ajang di mana dosen-dosen itu membentuk mental kalian. Ya, bukan kita pengen merendahkan, bukan pengen menjatuhkan, bukan pengen mematahkan semangat, bukan. Tapi untuk membentuk mental kalian. Ya, ini kan baru dunia studi lah, masih belajar. Nanti di tempat kerja lebih-lebih dari itu. Jadi ya harus bisa menghadapi. Karena keputusan itu paling besar ada di pembimbing ya. Kalian lolos atau tidak itu keputusan paling besar di pembimbing. Jadi sekarang yakin aja dulu kalau saya bakal lolos. Suasana nanti di sidang sama saya, walaupun saya pembimbing, saya tidak akan membantu kalian ketika di sidang sama penguji.
karena ini penelitiannya teman-teman, silahkan teman-teman yang berjuang saat sidang. Saya hanya mengambil keputusan. Tapi kemarin kan saya nggak banyak bantuin ya. Saya malah tidak membantu Saidah sama sekali kemarin. Karena saya pengen lihat kalian gimana mempertahankan argumennya sendiri. Jadi pesan saya, tolong jangan takut menghadapi itu. Siapkan saja data-data, senjata-senjata yang bakal kalian keluarkan ketika penguji itu bertanya. Ya. Kadang nggak apa-apa, tampilkan aja. Ini kan data tahun sekian, bisa saja sekarang berubah gitu. Ini saya mau share screen gimana caranya ya? Boleh. Kalau data dari DLH kemarin BOD COD-nya gimana? Kecil juga ya? Kalau dari dua data yang didapat itu, yang di Walahar itu nilai COD-nya Bu yang tinggi, tapi dibandingkan dengan kelas 1. Tapi untuk BOD-nya itu cukup rendah. Terus kalau yang dari data yang dari PT itu menunjukkan BOD-nya juga Bu yang cukup tinggi. COD maksudnya Bu. Iya. Untuk kalau minyak dan lemak ini ada ya di penelitian pendahuluan punya Pratama Dina tahun 2022. Iya. Sampel dengan pengambilan random spot sampel, 9 hari pengamatan secara gravimetri, konsentrasi koenzim sebesar 25% sama 4 hari, 50% sama 10 hari menurunkan sebesar 30,17, 19,8. Menurunkan sebesar 30,17% dari sampel awal, 19,80 mg per liter menjadi 13,8. Pertanyaan nah ini yang Pratama Dina ini dia menggunakan dua variasi hari ya, ada 4 hari dan 10 hari. Yang paling efektif mana, 4 apa 10? Yang paling efektif itu di 10 hari, 10. Di 10 hari dengan ekoenzim 50% ya? Iya Ibu, kalau itu dari yang jadi dasar yang faidah. Karena dia persis nih minyak dan lemak.
Dan Saidah kemarin kenapa saya ganti ke minyak dan lemak setelah saya cek uji labnya juga nggak terlalu mahal, 80.000 kalau nggak salah. Ya saya sempat minta sama Devita kan ya pas Saidah lagi presentasi, ngecek harganya berapa, ternyata lebih murah Saidah. Kita ganti aja ya, jangan biologi ya. Terus nanti artifisialnya kan gampang tuh, kamu tinggal nambahin aja hasil apa, limbah dari dapur. Kan kita suka punya minyak jelantah tuh, masukin aja ke situ buat nambahin. Tuh, kalau misalnya ternyata bagus, ya udahlah kita tambahin aja gitu. Mhm. Nanti tolong dipelajari lagi Saidah, yang ini ya, yang Pratama Dina, karena ini sangat relevan dengan penelitiannya Saidah. Kalau bisa tambahin lagi. Untuk perbaikan yang Saidah, tolong tambahkan penelitian terdahulunya yang sangat relevan. Mulai dari parameternya, minyak lemak, kemudian cari persentase ekoenzimnya, dan juga waktu tinggalnya. Sebagai dasar kita pemilihan waktu tinggal. Terus cari yang pakai bahasa Inggris Saidah, ya. Tuh. Lagi ya Saidah. Dan ekoenzimnya juga ya. Ekoenzim dari apa nih yang paling efektif? Apakah dari sayuran, apakah dari buah-buahan? Sayuran dari jenis apa? Buahnya dari buah apa gitu. Berarti itu perlu dijelaskan juga di proposal. Iya, betul, di metodologinya itu harus dijelaskan. Nanti coba Saidah langsung hubungi Bu Nining. Punya nomornya kan ya? Bu Nining ini mahasiswanya Pak Aris gitu aja. Mau nanya apakah punya produk yang spesifik, misalnya ini hasil dari fermentasi buah naga, misalnya buah naga dan buah jeruk. Untuk jadi dasar pembahasannya juga. Karena kemarin setelah saya ngobrol sama Bu Gina itu kan pasti beda-beda tuh kualitasnya. Dari buah-buahan juga buah apa, dari sayuran juga sayur apa, itu pasti hasilnya kan berbeda. Terus kalau misalnya di mix juga hasilnya pasti berbeda. Iya Bu, berdasarkan. Kalau masalah ekoenzim sebenarnya yang lebih expert kan Bu Gina ya, bukan saya. Jadi saya kemarin banyak nanya-nanya. Baiknya sih katanya di spesifikasiin, misalnya ini ekoenzimnya dibuat dari apa, buah-buahan apa, difermentasi berapa lama gitu. Dan dia sudah disimpan berapa lama. Nanti dicek dulu ya kondisi si ekoenzimnya, pH-nya berapa. Kemudian ya paling pH ya kalau ekoenzim, apalagi sih yang kita cek. Apakah kita harus ngecek jumlah mikroorganismenya, bakterinya atau gimana? Betul. Ya, jadi catatan juga untuk Saidah dan Devita nanti cari tahu karakteristik ekoenzimnya. Ya, kalau misalnya mau menggunakan ekoenzim yang sama silahkan. Tidak masalah karena parameter ujinya akan berbeda. Jadi untuk mencari karakteristiknya bisa bareng-bareng. Saya tidak tahu karakteristik apa saja sih yang harus kita cari tahu dan identifikasi dari si ekoenzim sendiri. Tolong cari tahu nanti sendiri ya. Dan seperti apa, kemudian bakterinya, bakteri apa yang ada di dalamnya, dan gimana mekanisme dia untuk untuk mengurangi konsentrasi minyak lemak, COD dan BOD. Mekanisme itu seperti apa sih? Kemarin kan itu yang ditanya lebih dalam sama Bu Gina ya. Ya, karena itu harus ada nanti di pembahasan.
Kalau udah tahu nih bakterinya apa, misal karakteristiknya seperti apa, harus ada sebagian di tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka menjadi dasar pembahasannya Devita dan Saidah. Devita silakan mau share screen. Ya. Oke, langsung ke bab 1. Nah, ini mau langsung diganti ke saluran irigasi atau masih seperti ini? Kalau misalnya masih seperti ini, tolong diperlihatkan data yang kemarin yang kalian punya. Untuk nanti yang hari Senin itu dari hari Rabu itu saya sudah mengirim proposal ke penguji, Bu. Oh, jadi nggak usah diganti lah ya, masih ini aja. Kemudian next. Oke, next. Terus ke rumusan masalahnya. Kalau hard file-nya belum dikasih ya sama Bu Gina? Bukannya sama begini sudah dapat hard file-nya, Ibu? Oh, udah. Sebetulnya kalau mau di-replace juga nanti pas hari H nggak apa-apa sih. Masih oke-oke aja. Nomor 1 mending diganti samain kayak punya Saidah. Berapa konsentrasi COD BOD pada air das Citarum. Ya. Kalau mau nambahin ini boleh sebelum penambahan ekoenzim. Jadi langsung aja berapa konsentrasi minyak dan lemak pada air das Citarum. Yang nomor 2, bagaimana pengaruh dosis terhadap bagaimana pengaruh penambahan ekoenzim bagaimana pengaruh penambahan ekoenzim terhadap penurunan parameter Oke, sementara itu nggak apa-apa. Nomor 1 tujuannya adalah mengetahui karakteristik sungai. Nomor 2 menentukan dosis ekoenzim yang optimum. Jadi bukan mengetahui, menentukan dosis ekoenzim yang optimum untuk menurunkan parameter BOD dan COD. Menentukan dosis ekoenzim yang optimum untuk menurunkan konsentrasi BOD COD di air das Citarum. Udah dicatat, Devita? Sudah, Ibu. Kemudian ke bawah, dosis penambahannya 0%-nya dihilangin ya. Udah aja langsung 5, 10, 15. Dengan waktu tinggal selama 7 hari. Nanti Devita bisa menjelaskan kenapa waktu tinggalnya 7 hari.
parameter ujinya, parameter uji jangan kimia, hilangkan parameter ujinya adalah BOD, COD, pH, dan suhu. Yang ke bawahnya, ada PR kan? Next. Terus langsung ke metodologinya. Sebentar. Itu tadi data apa di atas? Baku mutu. Nah, nanti kalau ditanya kita mau mencapai baku mutu air kelas 2 ya. Iya. Oke, lanjut. Jadinya harus 3 dan 25 ya tadi. Ini nanti disesuaikan sama yang tadi ya. Baik, Ibu. Stop di situ, stop. Data primernya itu adalah langsung aja karakteristik hasil uji. Data primernya adalah kandungan BOD COD. Konsentrasi BOD COD pada air sungai. Kemudian kandungan BOD COD, konsentrasi BOD COD, pH dan suhu pada air sungai setelah penambahan ekoenzim dengan dosis 0%-nya hilangkan ya, 5, 10, 15. Dengan waktu tinggal selama 7 hari. Data sekunder yang kamu punya apa, Devita dan Saidah? Data sekunder yang pertama adalah data kualitas air sungai. Kemudian apa lagi ya selain kualitas air sungai? Kemarin kalau nggak salah Bu Gina sempat bilang gini ya, zona tengah dan hilir. Itu yang saya bilang. Pada setelah ada program Citarum Harum itu, gas Citarum dibagi menjadi beberapa zona. Nah, zonanya itu memang yang Karawang ke bagian tengah dan hilir. Seingat saya zona 14, 13, 14, 15 kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Itu termasuknya zona tengah dan hilir. Nanti tolong disampaikan di sini. Saidah juga ya, Saidah dan Devita, metodologi pengambilan air sungainya seperti apa, tolong dijelaskan. Menggunakan alat apa, berdasarkan SNI yang mana. Kemarin kan nggak muncul yang Saidah, padahal udah saya minta. Nanti tampilkan aja pakai alat ini, walaupun kita belum punya alat realnya, tapi berdasarkan SNI ada, pakai alat yang ini. Tampilkan di PPT. Iya, baik. Cara pengawatan sampelnya, ya sebelum diuji ke lab, cara pengawatan sampelnya berapa. Terus berapa sampel yang dibutuhkan sama Devita untuk penelitian ini. Kan ada 3 variasi dosis, masing-masing butuh sampelnya berapa banyak. Kalau mau bikin 5% ekoenzim, 10% ekoenzim dan 15% ya.
dalam 1 liter beker gelas. Nah, itu caranya gimana? Buat langkah kerjanya sama Devita. Jadi nanti setelah slide terakhiran terima kasih itu harus ada slide lain ya, tentang data awal, kemudian langkah kerja dalam pembuatan sembang air, kemudian yang kira-kira bakal ditanyakan kamu siapkan setelah slide itu. Baik, Bu. Ada lagi nggak ya? Kemarin yang ditanyakan penguji apa lagi ya, Saidah? Mungkin sama ini sih Bu, kemarin juga sebenarnya kita sudah bareng-bareng sama Saida buat mencari data yang program Citarum Harum itu. Cuma memang waktu itu Saida kurang menjelaskan juga Bu. Jadi memang kalau dari hulunya itu di Bandung itu dari tahun 2021 sudah ada program itu menuangkan ekoenzim sebanyak 2.000 liter. Nah, untuk yang di hilirnya sendiri itu yang baru kita dapat itu hanya data yang dari Pak Aris itu Ibu yang penuangan ekoenzim sekitar 1.000 liter di wilayah Jatisari. Jatisari. Di sebelah mana? Kalau tidak salah dekat dengan bendungan Situdam Baru Buk kalau nggak salah. Pak Aris sempat ngasih masukan nggak lokasi samplingnya harus di mana Pak gitu baiknya? Waktu terakhir bimbingan itu kita menjelaskan Bu kalau perubahan lokasi sampling. Cuma kalau memang dari Pak Aris nggak banyak masukan mengenai lokasi. Cuma memang beliau menjelaskan kalau di Sungai Citarum itu saat ini kondisinya memang sudah mulai membaik dengan adanya program Citarum Harum itu Ibu. Jadi cuma tidak masalah kalau memang kalian mau menganalisis hasil dari penuangan ekoenzimnya itu. Jadi cuma sebatas itu sih Bu. Beliau belum banyak memberikan masukan. Oke, jadi kita tunggu aja hasil hari Senin seperti apa. Apakah ada masukan lagi dari para penguji? Kemudian semuanya kalian harus catat untuk didiskusikan dengan Pak Aris. Jadi kalian dapat 2 point of view gitu, jangan dari saya aja, karena saya juga banyak keterbatasan. Nanti tolong semua Pak Aris juga digali. Pokoknya kalau misalnya Pak Aris belum banyak kasih masukan, kalian yang harus mancing beliau gitu. Kasih pertanyaan-pertanyaan, karena sebetulnya punya banyak banget data Pak Aris tuh, yang bisa kita minta dan bisa ngasih masukan banyak. Sebetulnya bakal bisa ngasih masukan yang lebih dari saya ya seharusnya gitu. Iya baik ya. Ini data sekundernya PP nomor 82 tahun 2001 apa PP 22 tahun 2021, bedanya apa ya? Nanti mau pakai lampiran yang mana? Lampiran yang nomor 1 apa lampiran nomor 4? Karena dua-duanya punya lampiran. Kelas air, itu kan beda ya. Karena spesifik minyak dan lemak, COD dan BOD, sepertinya sudah diupdate yang 22 tahun 2021. Menurut saya sih mending pakai yang paling baru aja. Nomor 1 dihilangkan. Iya baik Ibu. Apa lagi ya? Nanti apa yang mau dibahas sama Devita? Kalau misalnya udah dapat data-datanya, apa yang mau dibahas? Bagaimana cara mengolah datanya? Kalau berdasarkan judul saya itu kan saya ingin mengetahui Nggak apa-apa, nggak usah jawab sekarang. Kita siapkan jawabannya. Kalau misalnya harus mengeluarkan sesuatu,
Apakah itu lampiran yang mendukung argumen Devita, siapkan dari sekarang. Data apa yang mau kamu ambil, bagaimana cara mengolah datanya, gitu ya. Kemudian apa yang mau kamu bahas. Dari situ, itu Devita harus bisa menjawab nanti di hari Senin. Ya, kemudian ekoenzim ini apakah memang terbukti efektif dari penelitian sebelumnya untuk menurunkan CO dan BOD atau tidak? Iya, saya izin ini juga, kalau dari studi literatur yang saya baca itu, kalau yang spesifik mengenai penurunan BOD COD itu baru saya temukan satu yang spesifiknya, dan itu sama juga penerapannya di air sungai. Cuma memang keterbatasan dari jurnal yang saya dapatkan itu, dia tidak menjelaskan mengenai penambahan mengenai waktu tinggal, karena dari yang saya baca dia hanya jadi kalau yang dari saya tangkap itu dia langsung menuangkan di airnya, jadi titik sebelum penambahan ekoenzim, pada saat penambahan ekoenzim, dan setelah penambahan ekoenzim. Dan di situ memang dari hasil kesimpulannya itu tidak membuktikan kalau ekoenzim itu dapat menurunkan parameter BOD COD yang ada di air sungai tersebut, Ibu. Kemarin juga saya baru ngeh ya, ngambil dosis 10% untuk yang Saidah itu, saya pikir, karena kan saya nggak ngecek detail nih, 10% itu saya pikir untuk yang parameter biologi, ternyata untuk deterjen ya. Saya juga kaget baru ngeh di situ. Saya kira itu untuk nurunin parameter biologi, kenapa ngambil deterjen, itu kan pasti beda karakteristiknya gitu. Nggak mungkin sama menurut saya. Jadi nanti tolong cari kalau misalnya minyak dan lemak tuh dosisnya dosis berapa dan harus ada dasarnya. Kemudian sama yang Devita juga ya. Devita kan mau memvariasikan dosis, tapi waktu tinggalnya kan sama. Nah, Devita juga harus ngambil yang relevan, misalnya minyak dan lemak itu karakteristiknya sama dengan apa sih gitu. Kalau bisa kamu persis minyak dan lemak dengan berapa hari, 4 atau 10. Nanti kalau misalnya Devita tadi ngambil 7 hari, dasarnya apa? Misalnya ngambil tengah-tengah nih antara 4 sama 10. Kita mau ngambil yang hari ke-10-nya aja. Dengan dosis sekian, 50% gitu. Ini variasi dosisnya tinggi loh. Persentasenya Devita, punya kamu bisa aja diganti. 10, 15, 20, 25 misalnya, ada 4. BOD COD. Kemarin satu kali pengujian berapa? 205 ya? Iya, Bu, satu kali Kalau nggak salah 205 ya, ingat saya. pengujian totalnya BOD COD. Kalau misalnya bikin 4 variasi, ditambah yang awal 5 kali, itu 1.200.000 ya, sejuta hampir 1.500.000 ya untuk pengujiannya aja. Soalnya di sini tinggi deh kita. Minyak dan lemak itu siapa tadi? Minyak dan lemak ini, Ibu. Tentang variasi tinggi. BOD mana nih? Nah, 5% dan 10% belum terbukti kurang efektif pada penurunan BOD. Sementara pada COD cukup efektif. Berarti ini kurang tinggi. Jangan ngambil 5, 10, 15 kalau gitu. Digedein lagi. Iya, Bu, karena metode dari yang jurnal itu digunakan tidak menggunakan reaktor, jadi dia langsung menuangkan ekoenzim itu ke aliran sungai. Jadi saya pikir mungkin kurang efektif dari cara. Iya, dia waktu kontaknya nggak lama kali ya. Iya, Ibu. Oke, bisa sih kalau kamu punya argumen seperti itu. Apa-apa. Ya, yang penting kamu bisa jawab aja lah nanti. Oke, dan siapkan mentalnya, tolong ya terlihat tegar di depan penguji. Kalau kamu udah mulai gugup, mukanya udah mulai merah, itu malah makin nih pengujinya makin senang lihatnya.
Gitu deh kita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi untuk Siapkan yang cara, nanti harus bisa jawab gimana cara ngambil sampelnya, ya. Pakai alat apa, berapa banyak, gimana cara pengawetan, dan lain-lain. Ibu saya izin bertanya untuk revisi yang sekarang berarti ini revisi proposalnya untuk yang hari Senin juga, jadi nanti di replace di hari Di-replace H-nya aja. itu Bu, tidak maaf apa-apa ada perubahan ya Bu. Ibu. Nanti dikasih highlight juga nggak apa-apa ya kalau kamu punya stabilo gitu, ini perubahannya ini gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, biar lebih fokus. Atau enggak kamu kasih kertas di atasnya perubahannya tentang apa, misalnya poin 1.1 halaman sekian gitu ya, poin metodologi halaman sekian. Jadi penguji yang sudah baca proposal kamu sebelumnya bisa ngeh perubahannya di mana. Jangan suruh mereka kerja 2 kali. Iya, baik Ibu. Gitu ya. Saidah, oke Saidah. Boleh revisi ya Saidah. Saya rasa cukup ya. Gimana? Heeh. Iya. Enggak. Nomor 1, berapa konsentrasi minyak dan lemak pada air das Citarum di irigasi primer Kabupaten Karawang. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu tinggal terhadap efektivitas penambahan ekoenzim dalam menurunkan konsentrasi minyak dan lemak pada air das Citarum di irigasi primer Kabupaten Karawang. Menentukan waktu tinggal efektif. Sebetulnya bukan waktu tinggal ya, waktu kontak ya. Ya nggak sih? Waktu tinggal. Ya udah nggak apa-apa waktu tinggal. Menentukan waktu tinggal efektif. Yang nomor 1 apa? Tujuannya apa berarti? Iya. Iya. Oke. Oke. Gitu ya, Saidah sama Devita, ada lagi sebelum saya tutup? Kenapa? Untuk proposal yang kalau sudah saya revisi itu dikirim ke Ibu dahulu atau nanti langsung di hari Senin aja? Saya boleh soft-filenya aja. Sama PPT yang kamu buat ya. Iya. Apa yang buat? Oke, makasih ya Devita Saidah. Ibu, terima Saya kasih. tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.